Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat anak-anak muda di Riau, khususnya di Pekanbaru, sulit untuk istiqomah dalam hijrah kalau tidak bergabung dengan komunitas. Bingung mau bergabung dengan komunitas apa? Sekarang di sebelah kanan kiri saya komunitas biker subuhan. Kegiatannya jelas, hobinya jelas, arahnya jelas. Mari bergabung dengan biker subuhan. Yang sudah bergabung, mudah-mudahan istiqomah. Yang belum bergabung, segera bergabung dengan biker subuhan. Insya Allah, akidah dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita ngaji fikih, kita ngaji tafsir, ngaji hadis bersama para asatis yang luar biasa. Ingat, man syadza finnar. Siapa yang memisahkan diri dari jamaah, masuk ke dalam neraka. Fitnah akhir zaman luar biasa. Mari jaga istiqomah dengan berjamaah. Setelah hijrah, berjamaah. Setelah berjamaah, istiqomah. Kalau istiqomah, pasti husnul khatimah. 4 sepaket. Jaga istiqomah bersama biker subuhan. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وزين أخلاقنا بالحلم وانشر علينا من خزائن رحمتك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا طيبا ونعوذ بك من علم لا ينفع ونفس لا تشبع ودعاء لا يسمع برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala hingga saat ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, hidayah dan taufik untuk dapat senantiasa beristiqamah di dalam menjalankan ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, baru saja kita selesai melaksanakan salat fardu subuh berjamaah, kemudian dapat pula meluangkan waktu sejenak untuk duduk di majlis yang mulia ini, majlisul ilmi, majlis yang dibangga-banggakan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama para malaikatnya. Mudah-mudahan setiap langkah kaki dan ayunan tangan, setiap niat dan amal yang salih Bapak Ibu semuanya selalu menjadi nilai yang istimewa, pahala yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bersalawat dan salam tak lupa kita ucapkan kepada junjungan alam, Nabi yang agung, Rasul yang mulia, Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Mudah-mudahan dengan senantiasanya kita bersalawat dan salam kepada beliau serta qudwah dan uswah, mengikuti dan mentauladani sunnah-sunnahnya, insya-Allah kelak kita mendapatkan syafaatnya, yaitu syafaatul uzma, syafaat yang kita nanti-nantikan pada satu hari yang mana tiada seorang nabi pun yang dapat memberikan syafaat
kecuali syafaat yang datang melalui baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jamaah salat fardu subuh Masjid Al-Falah Darul Muttaqin yang insyaallah kita semua senantiasa di dalam hifazahnya Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kita melanjutkan kembali kajian kitab kita, masih bersama kitab Mau'izatul Mukminin yang dituliskan oleh Syekh Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Adapun tema yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu tentang fadlul jumu'ati wa adabuha, keutamaan dan adab etika melaksanakan salat Jumu'ah. Wa bisanadil muttasil ila al-musannif qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ghaziri ulumihi fid daraini amin. I'lam, ketahuilah, anna hadza yaumun 'azimun 'azzamahu Allahu bihil Islam. Ketahuilah sesungguhnya hari Jum'ah ini adalah hari yang agung, di mana Allah Subhanahu wa taala mengagungkan agama Islam dan memberi keistimewaan kepada kaum muslim atau muslimin ya. Azzamahu Allahu bihil Islam wa khassa bihil muslimin. Jadi hari Jumat ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah adalah hari yang agung, yang sangat mulia sekali, di mana Allah Subhanahu wa taala memuliakan, mengagungkan Islam dengan hari Jumat ini. Karena Jumat adalah sayyidul ayyam, penghulu sekalian hari. Wa khassa bihil muslimin, dan diberi keistimewaan ya, khususnya kepada kaum muslimin di hari Jumat ini untuk melaksanakan salat Jumat. Jadi adapun kaum muslimat sudah pernah saya singgung sedikit kemarin tentang pembahasannya ya. Kaum wanita tidak wajib Jumat, namun kalau difasilitasi ya, kalau difasilitasi maka boleh dia menghadiri Jumat. Tidak wajib ya, tapi boleh dia menghadiri Jumat itu. Dan kalau dia sudah mengikuti rangkaian Jumat itu ya, dia mendengarkan khatib berkhutbah, kemudian dia salat Jumat 2 rakaat, maka sah salat Jumatnya, tak perlu lagi dia mengerjakan zuhur ya. Sudah gugur zuhurnya itu. Begitu. Begitu pula yang sedang bersafar, kemarin sempat juga saya singgung ya, yang sedang bersafar di perjalanan ya, juga tidak wajib bagi mereka mengerjakan Jumat. Itu pun di dalam catatan safarnya adalah safar yang mubah. Apa itu safar yang mubah? Yaitu safar yang dibenarkan secara agama. Nah, itu ya. Yakni bukan dikarenakan maksiat. Kemudian juga ditambahkan Bapak Ibu, dan sudah berangkat dari rumah sebelum fajar terbit. Nah, itu tambahannya di situ. Dan juga dikatakan sudah masuk jarak tempuh. Nah, sudah masuk jarak tempuh itu penting untuk diperhatikan. Maka bukan semua orang yang berpergian itu dikatakan musafir, Bapak Ibu ya. Nah, safar yang dibenarkan secara syariat. Jadi bukan setiap orang yang berpergian itu dikatakan seorang yang musafir yang dibenarkan baginya untuk mengqasar ataupun menjamak, baik itu takhir ataupun taqdim. Nah, itu. Yaitu jarak tempuh dalam satu pendapat 90 km hingga lebih lah. Banyak juga
ikhtilaf perbedaan pendapat di masalah jarak tempuh ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Di sini saya katakan 90 km hingga lebih gitu ya. Kemudian juga yang terlebih penting saya ulangi lagi di sini bahwa safarnya itu bukan dikarenakan maksiat. Nah, itu. Jika safarnya karena maksiat, maka tetap wajib baginya sholat Jumat. Nah, tak ada alasan untuk meninggalkan sholat Jumat. Kalau safarnya itu dikarenakan maksiat. Mau kemana? Mau ke Bali katanya kan. Ngapain? Ya, lihat bule katanya kan. Nah, itu. Buat maksiat. Itu kepergiannya buat maksiat. Tak ada alasan untuk meninggalkan Jumat. Wajib Jumat. Nah, kalau tidak hari Jumat, zuhur berarti kan. Wajib 4. Tidak boleh dikosor-kosor. Tidak boleh dijamak-jamak. Baik itu taqdim ataupun takhir. Tak berlaku itu ke atasnya. Karena perjalanannya dikarenakan maksiat. Kebanyakannya yang karena maksiat ini ya tidak sholat Bapak Ibu. Ya. Itu yang parahnya lagi itu. Ya. Ada Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ya. Dan satu lagi yang mesti diketahui, adapun jika seorang yang musafir tadi itu, yang dibenarkan ya, musafir yang mubah tadi, yang dibenarkan baginya hukum-hukum seorang musafir ke atasnya. Seperti mengqasar, jamak, takdim ataupun takhir. Kalau dia itu sudah niat mukim, Bapak pergi ke Sumbar, ya kan? Sampai di Sumbar niat mukim. Niat mukim itu berarti niat tinggal di situ, menempat di situ. Dikatakan di dalam kitab-kitab fikih minimal 4 hari. Nah, itu sudah dihukumkan mukim. Maka tak berlaku lagi ya perkara-perkara yang menjadi rukhsah keringanan ke atas seorang musafir tadi, ke atas Bapak tidak laku lagi. Seperti biasa lagi salatnya ya. Tidak boleh kosor-kosor, tidak boleh jamak-jamak karena sudah niat mukim namanya. Minimal berapa hari? 4 hari. Itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di saat kita berniat mukim, Bapak Ibu, ketika kita bersafar, Bapak tinggal di sini, bersafar di Sumbar sana, ya ke Sumbar sana, sampai di Sumbar sana niat mukim kurang-kurang 4 hari, maka tidak dikatakan lagi seorang musafir. Nah, baik. Kemudian kita lanjutkan ya. Qala Allah Ta'ala. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Ila akhiril ayat. Al-Jumu'ah ayat ke-9. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat Jumu'ah, nah, dalam bahasa Arabnya Jumu'ah, ya, bukan Jum'ah, ya, bukan Jumat, Jumu'ah. Tak ada satu qiraat pun, ya, 10 qiraat, 20 riwayat, tak ada yang membaca dengan sukun mim, semuanya dengan dhammah mim, jumu, ya, Jumu'ah. Nah, tengok dalam Quran itu Jumu'ah. Cuman sudah menjadi bahasa keseharian kita. Hari apa? Hari Jumat. Nah, lebih singkat, dia mudah meluncurnya lidah tuh kan. Jumat. Nah, itu, ya. Jumu'ah. Fas'au, maka bersegeralah. Ini jamak ini, perintahnya jamak ini, bersegeralah. Maka di dalam hal ini juga para ulama menjadikan dalil bahwasanya didirikan Jumat itu sebanyak 40 orang. Ini khusus di dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i kita. Ya, nah, ini pendapat yang kuat 40. Karena di sini memerintahkan dengan lafaz jamak amarnya itu. Fas'au, bersegeralah kalian ila dzikrillah, untuk mengingat Allah. Nah, mengingat Allah di situ maksudnya menunaikan sholat Jumu'ah. Wa dzarul bai',
dan tinggalkanlah jual beli. Itu perintah juga tuh Pak. Wazaru, itu perintah juga tuh, amar, lafaz amar, jama' lil jama'. Dan tinggalkanlah olehmu al-bai'a, akan jual beli. Apa maknanya? Ya. Di dalam kitab ini dikatakan faharrama listighala bi umurid dunya wa bi kulli sarifin 'anis sa'i. Maka diharamkan, haram dikatakan di dalam kitab ini Bapak Ibu, al-istighal, yaitu sibuk melakukan perkara duniawi, al-istighali bi umurid dunia. Di saat azan berkumandang, ya, azan untuk salat Jumat, ya, faharrama al-istighal, maka haram hukumnya, ya, masih tetap sibuk di dalam urusan-urusan keduniaan. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Wa bi kulli sarifin 'anis sa'i ilal jumu'ah. Dan juga diharamkan segala perkara yang dapat memalingkan seseorang itu dari menuju salat Jumat, dari berangkat menuju salat. Haram itu. Kau usahakanlah berpagi-pagi sedikit sunnahnya itu. Nanti ada dibahas itu. Ya, masalah berpagi-pagi itu. Baik. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda ya tentang kemuliaan hari Jumat ini. Khairu yaumin tala'at alaihi syamsu yaumul jumu'ati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hari yang terbaik, ya, hari terbaik saat terbitnya matahari adalah hari Jumat. Ini hari ini Bapak Ibu. Beruntung Bapak Ibu. Bapak Ibu sambut terbitnya matahari itu dengan duduk di majelis ilmu. Itu lebih afdal, ya. Nah, itu lebih afdal, lebih sempurna. Mudah-mudahan Allah terima semua amal kebaikan kita insyaallah. Ya. Baik. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, man tarakal jumu'ata thalathan, sesiapa yang meninggalkan Jumu'ah talatan, sebanyak 3 kali berturut-turut, ini maksudnya ya, min ghairi udhrin, tanpa adanya keuzuran, taba'allahu, Allah akan mempatrikan atau Allah akan mengunci ala qalbihi, hatinya. Allah akan mengunci hatinya dari jalan petunjuk, ya, dari taufiknya Allah Subhanahu wa taala. Susah nanti dinasihati itu orang-orang kayak gitu Bapak Ibu. Ya, susah dikasih tahu. Enggak mau dengar ya itu. Itu tanda Allah sudah mengunci hatinya dari segala kebaikan. Itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kecuali itu tadi ya, ada keuzuran. Karena Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya singgunglah sedikit. Syarat wajib Jumat itu ada 7, ya. Syarat wajib. Dia ada syarat sah, ada syarat wajib Pak Jumat itu. Syarat wajib Jumat itu ada 7. Dikatakan di dalam kitab-kitab fikih, ya, wa syaraitu wujubil jumu'ati, dan adapun syarat-syarat wajib Jumat, sab'atu asya, 7 perkara. Yang pertama al-Islam atau al-Islam, ya, yaitu beragama Islam, ya. Syarat wajib Jumat. Islam di sini maknanya muslim, laki-laki. Kan gitu. Wal bulugh, apa bulugh Pak? Baligh, sampai umur. Itu dah maklum lah itu ya. Wal aql, dan berakal, tidak gila. Itu. Yang kedua tadi apa Pak? Baligh ya. Berarti kalau anak yang belum baligh wajib Jumat tak? Tak wajib. Tapi dia sudah mayyiz. Nah, dia sudah mayyiz. Mayyiz itu sudah bisa membedakan mana baik, mana buruk. Kalau ditanya jawabannya lurus. Mana ayah? Ayah kerja. Kapan pulang? Sore nanti jam 5 pulang. Lurus jawabannya. Itu mayyiz, tapi belum baligh. Yang kayak gini, yang tidak wajib Jumat, tapi sebaiknya dilatih tadrib, ya, tarbiyatul aulad, ditarbiyah, biasakan dia pergi.
Ya, pergi seperti orang-orang dewasa pergi dalam keadaan berwudu begitu ya. Itu Bapak Ibu yang dimuliakan. Tapi masalah saf ini, itu kemarin dah saya bahas. Karena belum dibuang ujungnya, khulufnya itu, ya, ujung khuluf itu. Maka ya buat saf tersendirilah. Kalau Bapak khawatir anak Bapak meribut atau hilang, ya cari saf paling tepi. Itu. Jangan buat di tengah-tengah Pak, karena yang belum dipotong ujung atau khulufnya itu, ya khuluf bagiannya, bukan hujung kepala itu. Ya, khuluf kulit hujung, itu khuluf namanya. Karena di situ ada najis. Kemudian masuk dia ke saf-saf dewasa, maka dikatakan putus Pak. Putus saf itu. Itu di dalam fikih. Kemudian kalau sudah dipotong, sudah khitan, ya, maka dia datang seperti orang-orang dewasa datang, siap untuk sholat dalam keadaan berwudu, begitu. Masuk dia ke dalam saf dewasa dan sudah dikhitan tadi ya, tidak putus. Yang itu tidak putus. Ya, tapi syaratnya itu siap untuk melaksanakan sholat dalam keadaan berwudu. Kalau sudah dibuang saja, ya khulufnya sudah dikhitan tapi tak siap untuk sholat, artinya belum berwudu, tak ada wudu. Maka kalau masuk dia tetap putus juga. Walaupun sudah dikhitan, tetap putus saf itu. Ibu yang dimuliakan Allah. Ya. Nah kalau yang tadi Pak Ustadz itu dia sudah balik tapi belum dikhitan, kemudian tapi sudah mayiz. Itu Pak, mayiz sudah saya jelaskan ya, tapi sudah mayiz. Gimana itu kalau dia menghadiri Jumat? Maka para ulama mengatakan sholatnya sah, ya, sholatnya sah, tetapi belum diberi ganjaran pahala. Itu. Ataupun yang sudah dikhitan, ya, dan belum balik, itu ya. Ataupun yang sudah dikhitan tapi belum balik, datang dia seperti orang dewasa datang, siap untuk melaksanakan sholat Jumat, maka sholatnya sah, ya, tetapi belum diberi ganjaran pahala. Itu Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu masalah buluh tadi itu ya. Kemudian apa lagi? Syarat wajib Jumat itu wal aql, berakal. Itu yang ketiga ya, berakal, tak gila. Kalau gila tak wajib Jumat. Atau fikun, lagi kumat fikunnya. Pas kumat fikunnya itu tak wajib Jumat. Kalau udah sembuh fikunnya atau udah sembuh gilanya, wajib, tetap wajib Jumat, tetap wajib salat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kemudian wal hurriyah, ya, wal hurriyah, merdeka, bukan budak sahaya. Nah ini tak ada lagi di masa sekarang. Kemudian wadzukuriyah, lelaki, betul-betul lelaki ya, sejati. Bapak Ibu, itu wadzukuriyah. Yang keberapa itu Pak? 1, 2, 3, 4, 5. Wadzukuriyah itu syarat wajib Jumat yang kelima. Adapun kemarin sudah saya singgung juga sedikit masalah khunsa. Masih ingat Bapak Ibu? Khunsa, orang yang berkelamin dua, ya. Entah apa bahasa medisnya, ada atau bahasa istilah medisnya Bapak Ibu. Ya, iya Pak ya, itu berkelamin dua. Laki-laki ada di dia, perempuan ada di dia. Biasanya yang kayak gini Bapak Ibu, yang laki-lakinya tuh kurang nampak, agak menyondok dia, sembunyi dia. Maaf batangnya itu agak sembunyi, kebanyakannya sih ya. Tapi kalau berbentuk kedua-duanya, itu gimana caranya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Ini yang dibilang khunsa nih Bapak Ibu ya, khunsa, berkelamin ganda ya. Maka dilihat daripada apa kemarin sudah saya sampaikan, tabi'ah ya. Tabi'ah itu bahasa Arab Pak, dan sudah menjadi bahasa keseharian kita, tabiat ya kan. Itu bahasa Arab, tabi'ah ya, kebiasaannya, dan kecenderungannya. Itu Bapak Ibu. Lebih kemana kira-kira kebiasaannya itu? Cara berpakaiannya, ya, cara ngomongnya, pergaulannya itu cenderung kemana begitu? Ya. Kemudian kecenderungan alat kelamin, Pak. Ini yang belum sempat saya sampaikan kemarin. Ini saya minta maaf, tertinggal. Ya, kecenderungan alat kelamin itu lebih fungsi kemana gitu loh. Itu sebagian ulama membahas seperti itu Pak, untuk menentukannya itu laki-laki atau perempuan kan itu. Jadi kalau haid dia berarti kecenderungan alat kelaminnya itu ke perempuan.
Ya. Datang bulan dia Bapak Ibu, berarti dihukumkanlah perempuan. Walaupun ada kelamin lelaki padanya, dia tidak wajib Jumaah. Nah, itu karena dihukumkan perempuan. Maka softnya di mana? Kemarin dah saya bahas, gabung di soft perempuan. Nah, itu banyak tuh Pak. Perinciannya dari ulama dilihat dari tabiat, bentuk tubuh badannya. Nah, itu dah maklum lah ya, enggak perlu saya panjang lebarkan di situ. Nah, itu Bapak Ibu. Kemudian kalau kecenderungan alat kelaminnya itu ke lelaki, dia punya kelamin wanita tapi tak haid, ya, lebih fungsi yang laki-laki. Ya, pandai sendirilah Bapak Ibu ya memahaminya ya, tak perlu saya panjang lebarkan, lebih cenderung ke lelaki begitu. Cara berpakaian apa segala macamnya lah, ya tabiatnya itu ya baik. Maka dihukumkan lelaki dia, walaupun ada kelamin perempuan padanya, ya dia wajib Jumaah dan bergabung di saf para lelaki. Begitu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ya, itu yang kelima itu ya, syarat wajib Jumaah. Kemudian yang selanjutnya yang keenam as-sihhah. Sehat. Sehat dia, tidak sakit. Kalau sakit tentunya sakit berat ya Bapak Ibu ya. Sakit yang dibenarkan untuk dia meninggalkan Jumaah itu atau berjamaah itu. Itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian selanjutnya walistiton. Ini yang ketujuh. Ini yang ketujuh. Syarat wajib Jumat yang ketujuh walistiton, yaitu berada di pemukimannya. Dalam arti kata tidak dalam keadaan di perjalanan safar. Itu istiton itu ya. Ini diambil daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, diambil daripada hadis Rasulullah SAW. Karena Rasulullah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir." Sesiapa yang beriman dengan Allah dan hari akhir, fa alaihil jumu'ah, maka ke atasnya lah wajib Jumaah. Alaihi, ala di situ lil wujub, wajib dia mengerjakan Jumaah. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, wajib dia mengerjakan Jumaah, salat Jumaah itu. Illa imra'atan, kecuali imra'ah, perempuan itu tadi ya, tidak wajib. Tapi kalau dia mengikuti rangkaian Jumaah itu maka sah Jumatnya. Ya. Wa musafiran, dan musafir itu sudah saya bahas juga tadi, tidak wajib Jumaah. Wa abdan, ya, kemudian hamba sahaya tidak wajib Jumaah. Wa maridon, dan yang sakit tidak wajib Jumaah. Ya, sakit apa? Itu tadi sakit yang dibenarkan ya di dalam syariat untuk dia meninggalkan sholat Jumaah itu. Ya, Bapak Ibu, bukan sakit gigi, ya, bukan sakit gigi, sakit kepala, ya. Kemudian dia tinggalkan Jumaah, itu tidak betul itu, ya. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kita lanjutkan lagi. Wal udhru mithlul matar. Dan adapun keuzuran yang dimaksudkan di sini juga ya, yaitu termasuk hujan. Ini keuzuran-keuzuran Pak. Boleh tidak mengerjakan sholat Jumat, yaitu seperti hujan, motor, hujan deras. Bukan hujan gerimis ya. Gerimis kemudian tidak Jumat dia ngapa? Hujan. Saya ngaji tadi Pak Ustaz. Kalau hujan tidak wajib juga. Hujan bagaimana hujannya ini? Ya, hujan deras ya, angin kuat begitu maksudnya ya. Itu wal wahli, wal wahl, dan kemudian jalan itu berlumpur, hujan deras ya, tidak berhenti kemudian berlumpur jalan itu Pak. Lumpur seperti apa? Kalau dipijak tenggelam dia sampai ke mata kaki atau ke betis, itu wajib pergi Jumat. Itu ya, itu Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Itu keuzuran itu. Wal faza', ya, dan dalam keadaan ketakutan, terkejut, ya, itu juga menjadi keuzuran. Wal marad, sakit, sudah saya jelaskan tadi. Kemudian wat tamrid, dan merawat orang sakit. Kalau marad itu sakit atau marid sakit itu ya. Kalau tamrid merawat orang sakit, karena tak ada yang lain merawatnya, kita mesti merawatnya, itu termasuk keuzuran. Tak apalah dia tak pergi Jumat karena merawat orang sakit. Begitu. Baik.
Idza lam yakun lil marid qayyimun wa nahwuha. Kalau tidak ada yang menjaganya, tak ada orang lain yang menjaganya. Ialah satu-satunya yang menjaganya, maka boleh dia tak hadir Jumat itu. Terus gimana tuh Pak Ustaz? Zuhur lah. Nah, enggak kan mungkin dia khotib lah sendiri, jadi imam sendiri kan begitu. Baik Bu. Ya, baik. Nah, kemudian wa yustahabbu selanjutnya sunnahkan, yustahabu artinya disunnahkan al-ghuslu mandi. Nah, yaitu mandi Jumat ini, ya, mandi salat sunnah Jumat. Nah, sebelum mengerjakan salat fardu Jumat. Mandi sunat nih Pak ya, bukan wajib, ya, sunat. Kalau Bapak mandi itu bagus, ya. Wala ba'sa min taqribihi minar rawah, ya. Dan diperbolehkan mandi itu di waktu berangkat Pak. Nah, itu yang lebih bagus sebenarnya itu, ya. Ya, di waktu berangkat, mau berangkat itu, nah, ya, pas mau berangkat betul, nah, itu. Jangan pagi-pagi mandinya. Dia belum berangkat lagi pagi-pagi dah mandi, niat mandi sunat Jumat. Ya, belum masuk waktu sunnahnya sebenarnya itu. Waktu mau pergi itu, sebelum pergi, dekatkan waktunya sedikit, ya. Artinya lah siap Bapak mandi itu Bapak siap untuk berangkat lagi kan gitu. Ndak duduk ngopi lagi dong. Ya, ndak duduk ngopi, minum apa segala macam ndak. Pokoknya siap mandi itu siap untuk berangkat langsung. Nah, untuk apa? Nah, supaya apa? Liyakuna aqraba dan bin nazafah. Ya, agar lebih dekat dengan pelaksanaan sholatnya. Begitu. Jadi, dah sampai ke masjid dalam pelaksanaan sholat tuh badan masih segar, masih wangi kan begitu. Ini pagi mandi, ya kan? Pagi dah mandi. Nah, nanti mau pergi nak mandi lagi, sampai masjid masam bau lagi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Nah itu, ya. Wa yustahabbu dan disunnahkan lagi fihi di hari Jumat itu akhzus syar, yaitu motong rambut, cukur rambut, atau bahasa lebih spesifiknya lagi bulu-bulu, atau bulu ketek, ketiak apa segala macam. Kalau disebutkan nanti seram pula kedengarannya Bapak Ibu. Ya, nah itu akhzus syar. Nah, kemudian wa qalamul azfar, memotong kuku. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Hari apa motong kuku? Sunnah Bapak Ibu. Hari apa? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam hal ini berkata Imam Sakhawi, ya, di dalam kitabnya Al-Maqasid, Imam Sakhawi berkata tidak ada riwayat hadis yang sahih tentang hari apa yang ditentukan untuk memotong kuku. Paham Bapak Ibu? Itu dulu jawabannya, ya. Kalau nanti ada hadis yang hasan ataupun dhaif, boleh saja untuk amaliyah infiradiyah, untuk amalan pribadi tidak apa-apa. Hadis dhaif boleh Pak, ya. Untuk amalan pribadi, untuk targhib wa tarhib, untuk memotivasikan yang lain, menggunakan hadis-hadis dhaif itu tidak masalah. Imam Nawawi yang bilang itu, ya. Baik. Jadi Imam Sakhawi di dalam kitab beliau Al-Maqasid mengatakan tidak ada riwayat yang sahih tentang hari apa yang ditentukan untuk memotong kuku itu secara khusus, tak ada, ya. Namun ini Bapak ingat nih, garis bawahi. Namun Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, muhakkik terbesar di dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i, ya, beliau mengatakan tentunya di dalam kitabnya Al-Majmu', ya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Majmu' Syarah Muhazzab. Ya, ada yang tak tahu dengan kitab itu. Beliau mengatakan sebagian para ulama salaf lebih menyukai memotong kuku itu di hari Jumat itu. Tentunya sebelum Bapak mandi, itu waktu yang paling bagus, sebelum mandi potong kuku. Ya, habis itu mandi, kemudian siap untuk berangkat. Begitu, ya. Tuh Bapak Ibu ya, Imam Nawawi bilang itu di dalam kitab Majmu' Syarah Muhazzab. Hari Jumat potong kukunya, ya. Baik. Kemudian waqassus syaribi, dan mencukur atau merapikan kumis. Masalah kumis ini Bapak Ibu, sunnahnya ini ada dua, ya. Boleh dicukur licin,
Ya, cukur habis, boleh dirapikan sekedar batas bibir. Paham Bapak Ibu batas bibir kan? Ya, yang di atas nih batas bibir atas nih. Nih. Dirapikannya di atas itu. Boleh? Termasuk juga di dalam kesunahan itu. Cukur habis, bagus juga. Dua-dua itu betul tuh. Ya. Yang tidak boleh tuh melewati batas bibir sampai masuk ke dalam bibir, sampai masuk ke dalam mulut. Tidak ada potong-potongnya, itu bakteri, kuman, racun tuh. Ya, makanya setidak-tidaknya sebatas garis bibir atas ini Bapak Ibu, kan ada garis Bapak Ibu. Itu jangan lebih ke dalam, makruh karena dapat menyebabkan bakteri masuk ke dalam badan. Dia nyangkut-nyangkut di situ, kita minum atau bawalah dia sama air tadi masuk ke dalam Bapak Ibu. Itulah bahasanya seperti itu Bapak Ibu. Ya. Kemudian watatayyibur raihah. Kemudian memakai wangi-wangian, tuh Bapak Ibu, memakai wangi-wangian. Walubsu ahsanithiyab, kemudian memakai pakaian yang terbaik. Kalau bisa putih, kalau tidak ada yang putih, yang terbaik. Itu Bapak Ibu. Tak mesti memaksakan yang putih. Kalau ada putih itu bagus, afdal. Ya. Kalau tak ada yang terbaik, walaupun tak baru, kan begitu. Ya udah disetrika, pokoknya yang terbaik lah ya. Jangan krimut, kusut-kusut bawa salat Jumat Bapak Ibu. Ya, tuh. Ya sebaiknya ya gamis, koko gitulah ya. Yang lebih bagus lagi gamis, koko. Gitu. Yang pakai baju tengkorak pula salat Jumat. Ya. 5 waktu pun sama itu. Kita afdolnya memang ketika sholat ini memakai pakaian yang warna putih Bapak Ibu. Sholat 5 waktu itu putih. Atau yang terbaik lah menurut kita. Intinya jangan bernajis. Itu lebih utama lagi itu Bapak Ibu perhatikan. Maka waktu melondri itu betul-betul perhatikan, jangan melondri sama Cino. Dia tidak ngerti itu syariat mengajarkan cara mencuci pakaian seperti apa. Ya tidak ngerti lah dia bukan orang Islam. Melondri Bapak di situ. Najis masih melekat di pakaian Bapak. Maka kemarin sudah sempat saya bahas masalah pakaian ini. Ini banyak saya selip-selipkan nih Bapak Ibu. Ya. Ini dah saya tambah-tambah ini. Maka ketika mencuci pakaian itu, walaupun pakaiannya dicampur dengan pakaian anak-anak, ya, maka masuk pakaian itu di dalam wadah mesin cuci itu, masukkan air. Jangan kasih rinso sabun dulu, masukkan air. Tenggelamkan pakaian tuh. Kalau perlu diobok-obok sedikit. Itu pakai tangan. Dah, kemudian buka airnya, keluarkan itu air itu. Itu kan dah kita masukkan tadi itu air mutlak namanya, tahirun fi nafsi, suci pada dirinya, wa mutahhirun li ghairihi, dan mampu dia mensucikan yang lain, ghairu makruhin isti'maluh, dan tak makruh digunakan. Itu air mutlak. Itulah tadi kita masukkan. Tapi kalau sudah ada rinso menunggu di dalam baru kita masukkan air tadi, maka tidak mutlak lagi dia. Tidak bisa dia mengangkat najis, membersihkan najis itu. Paham Bapak Ibu? Itu. Maka jangan kasih sabun dulu, masukkan air itu dulu, ya, masukkan air itu dulu, air mutlak tadi itu, ya, penuh tenggelam dia, kacau-kacau sedikit pakai tangan, keluarkan air. Kemudian baru masuk rinso, baru masuk air, yang kedua kalinya itu. Cilada bersih itulah, tidak payah. Bapak Ibu yang dimuliakan. Tapi kalau tidak ngerti, kan sulit, ya kan? Orang tidak ngerti itu, ya serba sulit semua itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ya. Baik. Orang berilmu ini mudah Bapak Ibu, mudah. Jangan Bapak Ibu sangka orang berilmu itu mempersulit tidak. Justru dengan ilmu itu mempermudah Bapak Ibu. Ada jalan keluar. Fikih itu mengajarkan kita jalan keluar, solusi. Itu baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Kemudian wa yustahabbu fihil bakuru ilal jami'. Kemudian sunnah berangkat pagi-pagi ke masjid, masjid jami', ya, masjid raya, dengan berjalan kaki. Kalau dekat ya kan, kalau jauh pakai onta. Itu. Tak ada onta, dia ontanya yang sunnah sebenarnya Bapak Ibu. Ini kan motor bid'ah, mobil bid'ah, bid'ah lah, ada zaman Nabi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang sunnah unta. Makanya baca hadis itu baca keterangannya. Itu. Kalau memahami sesuatu bab itu, pahami definisinya.
Bid'ah itu definisinya apa? Itu pahami itu. Kaji betul-betul. Jangan asal tidak ada di zaman Nabi, tidak dibuat Nabi, bid'ah. Itu sempit tuh. Ya. Bawa motor, ya, mobil, bid'ah tuh. Luaskan lagi lah definisinya. Biar lebih dalam, lebih paham begitu. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu disunnahkan untuk berpagi-pagi ya. Ada hadisnya Bapak Ibu, tak usahlah kita bacakan itu ya, karena tak ada di dalam kitab ini. Nanti menghabiskan waktu pula. Di awal waktu itu kita berangkat Bapak Ibu, hari Jumat. Ini untuk bapak-bapak lah khususnya ya. Di awal waktu, berpagi-pagi itu di awal waktu ya jam-jam 9 pagi. Orang dulu kayak gitu Bapak Ibu. Ulama-ulama salaf kita seperti itu. Sahabat-sahabat tuh jam 9-an sudah pergi dia tuh Bapak Ibu. Kalau kita pergi jam 9 di masjid orang masih bentang karpet, orang masih bersih-bersih. Ngapain katanya? Sholat Jumat Pak. Nyuat apa kok jam 9 hari kan? Diusirnya pula kita Bapak Ibu. Ya. Sunnah pagi-pagi Bapak Ibu. Seperti berkurban seekor unta Bapak Ibu. Tuh di awal waktu hari Jumat. Sampai nanti di akhir hadis dikatakan dapat telur ayam. Kapan datangnya itu? Dapat telur ayam itu pas khotib berkhutbah boleh jadi ya, baru dia datang Bapak Ibu, atau lah sholat orang tak sempat menghadiri khutbah, itu Bapak Ibu yang dimuliakan, dapat telur ayam. Kalau datang masbuk pula itu tidak telur ayam lah Bapak Ibu, kulit telur ayam itu dapat baik. Kemudian dikatakan lagi di dalam kitab ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yakun fi sa'ihi khashi'an mutawadhi'an mubadiran ila nidaihi ta'ala ilal jumu'ah. Maka pergi dalam keadaan tenang hatinya, tawadhu, ya, rendah hati, dan memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kekhusyukan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu di dalam melaksanakan salat Jumat. Wa yambaghi an la yatakhatta riqaban nas, dan dikatakan lagi hendaknya jangan dia melangkahi pundak jamaah yang lain, wala yamur baina aidihim, dan jangan lewat di depan mereka. Kalau sekiranya mesti lewat di depan mereka ya beradab ya, karena kita udah datang telat ya, datang-datang melangkah-langkah pula pundak orang dilangkah-langkah. Itu tidak betul juga. Macam-macam keadaan manusia, kelakuan manusia ya Bapak Ibu ya. Ada yang pas datang sholat berjamaah pengennya di saf paling depan, belakang imam pula tuh. Selesai imam salam dia tegak di langkah-langkahnya orang, balik dia ya. Tidak betul itu ya. Baik, adab itu penting itu. Apalagi kalau imam berdoa bersama-sama, duduklah dulu berdoa bersama-sama ya. Jangan main kabur aja ya. Oh, saya tidak mau berdoa bersama-sama Pak Ustaz ya, tidak mau saya doa bersama-sama itu. Terus ya mojoklah ke belakang sana. Keluarnya tuh gimana caranya? Minta jalan baik-baik, jangan dilangkah-langkah pundak orang ya. Giliran datang mau di saf paling depan, imam baru salam, selesai salam, dialah sibuk ya melangkah-langkah. Tidak boleh, tidak bagus adabnya itu. Adab ini penting nih Bapak Ibu ya. Itu yang bagi Allah yatakhatta riqaban nas ya, maka tidak baik, tidak patut dia itu melangkah pundak manusia, riqaban nas, wala yamur baina aidihim, dan jangan lewat di depan mereka ya, yang udah duduk itu, jamaah yang sudah duduk di tempatnya itu. Wal bakuru yusahilu alaihi dzalika, makanya tadi disuruh bersegera, karena dengan bersegera itu tadi bisa kita memilih saf yang paling depan dan tidak sampai melangkah-langkahkan pundak orang lain. Itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah ya. Warada wa'idun syadidun fi takhattir riqab ya. Kemudian ada di dalam hadis yang sangat mengancam Bapak Ibu, mencela terhadap perbuatan orang-orang yang melangkahi pundak orang lain ketika mau mencari tempat duduk saf itu. Kemudian wa mahma kana as-safful awwalu matrukan khalian falahu an yatakhatti riqaban nas li'annahum dayya'u haqqahum wa taraku mawadi'al fadilah.
Ya. Maka boleh pula Bapak Ibu dikatakan di dalam kitab ini dia melangkahi pundak-pundak manusia itu atau lewat di depan mereka itu, ya, karena masih banyak saf di depan itu yang kosong. Nah, kan dah sempat kita bahas kemarin, itu enggak apalah, kan belum sholat, kan begitu kan, nah, masih mending lah kan. Tapi kalau di dalam sholat Bapak Ibu saf pertama belum penuh, jangan buat saf yang kedua. Nah, tak dapat pahala berjamaah tuh Bapak Ibu. Ya, pastikan penuh saf yang pertama itu sudut ke sudut, ya, baru isi saf yang kedua. Sudah saya bahas kemarin ya. Nah, mulai dari tengah, kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri, begitu. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa boleh dikatakan? Boleh Bapak Ibu kita melangkah pundak atau lewat di depan orang-orang itu. Kalau saf di depannya masih banyak yang kosong. Kenapa? Karena dikatakan di sini li'annahum dhayya'u haqqahum, karena mereka telah menyia-nyiakan hak mereka. Itu hak dia sebenarnya itu. Dan tidak mengerti tentang keutamaan saf yang di depan, maka boleh dilangkahi, ya. Nah, itu. Tapi ya bagaimanapun sekarang ini minta izin lah ya. Nah, minta izin, turunkan tangan, adab gitu kan. Jangan melangkahnya nanti berkelahi nanti. Nah, Bapak Ibu, ya. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Qala Al-Hasanul Basri, berkata Imam Hasan Basri, takhattu riqabal ladzina yaq'aduna ala abwabil jami' yaumal jum'ah. Imam Hasan Basri ini mengatakan, langkahilah pundak-pundak orang-orang yang suka duduk di depan pintu masjid. Saf depan masih banyak kosong lagi, cari dekat depan pintu, duduk aja. Itu langkahi aja, itu tidak ngerti keutamaan tuh, kata Imam Hasan Basri. Boleh dilangkahi karena tak mengerti keutamaan. Ya. Baik. Fa innahu la hurmata lahum. Kenapa? Karena tidak ada kehormatan bagi mereka. Agak keras sedikit ya Imam Hasan Basri itu Ibu. Ya, yang penting baik-baik lah, jangan sampai ribut-ribut pula Pak. Aduh tuh Pak, ya. Melangkah-melangkah terpijak pundak kawan tuh kan, marah kawan tuh kan, bisa ya Pak. Ya. Nah. Apalagi di dalam ibadah nih Pak, setan banyak nunggu tuh Pak, diselip-selip soft tuh. Cepat dia cari pasal ya kan, nah, keributan, berkelahi jadi. Kemudian wa idza dakhalal masjida, dan apabila dia telah memasuki masjid, ini di hari Jumat nih Pak pembahasan ini, falyarka raka'atain, maka hendaklah dia ruku 2 rakaat. Apa artinya? Salat 2 rakaat. Falyarka, hendaklah dia ruku raka'atain 2 rakaat. Artinya hendaklah dia mengerjakan salat 2 rakaat. Salat apa itu Bapak Ibu? Tahiyatul masjidi. Salat tahiyatul masjid. Nah, itu hadis yang datang daripada jalur Abi Qatadah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala ahadukumul masjida, apabila kalian telah memasuki masjid, falyusalli raka'atain, maka hendaklah dia salat 2 rakaat terlebih dahulu. Qabla ay yajlisa, sebelum dia duduk." Ini hadis yang menyunahkan, itu ya, yang menganjurkan agar kita salat sunnah tahiyatul masjid terlebih dahulu. Ya. Wa in kanal imamu yakhtub, jikalaupun imam itu sudah berkhutbah. Nah, jangan bingung-bingung lagi Bapak Ibu. Ini ada juga yang bingung di antara kita Bapak Ibu, ya. Jadi sekali lagi saya katakan hadis yang dibacakan tadi itu ya menyatakan kesunahan mengerjakan salat tahiyatul masjid, ya. Permasalahannya di sini kalau di hari Jumat Bapak Ibu. Di hari Jumat. Dan khatib sedang berkhutbah. Maka banyak di antara kita yang masih bingung apakah dikerjakan atau tidak salat yang 2 rakaat itu, tahiyatul masjid itu. Maka Bapak Ibu, di dalam hal ini tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat itu sedang menjadi khatib, ya, sedang berkhutbah maksudnya. Kemudian datanglah seorang sahabat, telatnya Bapak Ibu. Di tengah-tengah khutbah datangnya. Ya. Kemudian karena dia ingin langsung mendengarkan khutbahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia langsung duduk. Itu karena dia ingin mendapatkan keutamaan. Ingin langsung mendengarkan khutbahnya Rasulullah, langsung dia duduk, tidak pakai salat. Ya, tidak pakai salat. Kemudian Bapak Ibu, apa kata Rasulullah? Rasulullah langsung memerintahkan kepadanya, salli. Salatlah terlebih dahulu, kata Rasulullah. Rak'atain, 2 rakaat. Khafifatain,
yang ringan-ringan. Apa maksudnya? Ringkas-ringkas, cepat-cepat. Nah itu. Walaupun di khutbah yang kedua, Pak, kita datang, ya, tetap salat 2 rakaat tahiyatul masjid yang ringan, ringkas bikin, ya, cepat-cepat. Kecuali lagi nih Pak, kok imam lah berdoa. Khutbah kedua kan doa lagi tuh Pak. Ini mah doa lah. Ya. Rabbana atina fid dunya itu kan anak usah lah lagi, ya. Anak usah sholat lagi. Kenapa? Mengejar yang far. Ya. Mendengarkan khutbah itu bukan wajib tuh Pak. Ya, di dalam Jumat. Nah, wajib. Ya. Dia hanya rangkaian sholat Jumat, bukan satu kesatuan dari sholat Jumat. Jadi orang yang tak mendengar khutbah, datang-datang tiba-tiba langsung sholat Jumat, sah sholat Jumatnya, tapi tak sempurna. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Nah, jadi jangan Bapak Ibu bilang pula nanti, kau nak dengar khutbah, tak sah Jumat kau. Enggak. Ya. Jumat itu rangkaian daripada sholat Jumat, bukan satu kesatuan. Tak wajib, ya. Tapi seafdal-afdalnya, yang sebaik-baiknya itulah dengarkanlah. Nah, itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Nah. Kemudian di dalam kitab ini lagi dikatakan wala yamurru baina yadayin nas, dan janganlah dia lewat di depan manusia itu, bal yajlisu ila aqrabi ustuwanah. Ini masalahnya kalau di depan sudah penuh. Dia baru masuk, jangan melangkah-langkah, jangan cari juga tempat lagi. Nampak dah padat dah, di mana ada tempat di situ duduk. Kalau bisa cari di dekat-dekat tiang, ya, atau dinding, nah begitu. Ya. Supaya apa? Hatta la yamurru baina yadai, supaya tak ada orang yang melintas-lintas di depannya. Ya, kalau di masa Nabi dulu kan dinding masjid itu tidak ada Bapak Ibu, ya, ada dinding masjid, kita buka aja, ya, ataupun dari pelepah-pelepah kurma, ya. Ini yaitu yang aku maksudkan, kata tuan kitab ini, musannif mengatakan, ya, ini yang saya maksudkan ialah lewat di depan orang yang sholat. Jangan lewat di depan orang yang sholat. Nah, itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Fa inna dzalika manhiyun. Karena bahwasanya yang demikian itu manhiyun, dilarang. Tidak boleh. Itu dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man ijtaza bihi, sesiapa yang melintas di depan orang yang sholat, fayambaghi ayyadfa'ahu, maka mestilah dia, sepatutnya dia mencegahnya. Nah, atau bukan lewat di depan kita Pak, lewat di depan teman kita. Ada orang lewat di depan teman kita sedang sholat, boleh kita tarik tangannya Pak, kasih tahu dia, orang sholat. Mana tahu dia tidak sadar Pak, ada juga, ya kan. Kita yang sedang sholat tadi sebaiknya mencegah. Sudah saya bahas juga kemarin. Ya. Baik. Maka kalau dia dapat sholat pilih di dekat-dekat tiang, maka terhindarlah dia, ya, dari hal tersebut. Tidak ada yang melintas di depan dia. Falyansib baina yadayhi syai'an. Fa in lam yajid, maka jikalau tidak ada tiang, tak dapat dinding, maka setidak-tidaknya letakkan di depannya itu sesuatu. Seperti apa? Sutroh namanya itu, ya. Atau tas kita sedang bawa tas, itu bisa juga itu Bapak Ibu, letakkan tas depan itu. Ya. Nah. Ya, yang kurang lebih tuluhu qadra zira'in, panjangnya itu dikatakan dalam kitab ini kurang lebihnya ya sehasta. Nah, itu 30 cm lah. Liyakuna dzalika alamatan li haddihi, supaya menjadi alamat pembatasnya. Sebenarnya Pak, di dalam hal ini sekurang-kurang batas di dalam sholat itu, di dalam sebuah hadis Rasulullah katakan, ada di dalam kitab Bulughul Maram, ya, dikatakan sekurang-kurang batas itu apa? Yaitu garis Pak. Nih garis-garis soft ini. Ini garis-garis soft nih Pak sudah termasuk sutrah. Sekurang-kurang sutrah. Nah, itu maksudnya. Jadi kalau Bapak sholat di situ, nah, sudah ada garis di depan, itu garis soft di depan kita tuh, itulah jadi sutroh sebenarnya, itu sekurang-kurangnya. Ya, tapi kalau ada sutroh kayu tadi itu letakkan, tidak masalah juga, letakkan lagi. Baik. Kemudian wayundabu talabus saffil awal, disunnahkan. Nah, ya, kemudian disunnahkan lagi, ya, agar dia berada di saf yang paling pertama itu. Fa inna fadlahu katsirun, karena keutamaannya sangat banyak. Wal qurbu minal khatib, dan terlebih dekat dengan khatib, ya. Liyastami al khutbah, agar jelas suara khatib berkhutbah itu terdengar. Nah, itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ya. Kemudian Bapak Ibu dikatakan lagi
wa tukrahus salatu fil aswaq, dan makruh hukumnya salat di dalam kedai-kedai, warung-warung kita itu. Nah, ini ya. Barangkali Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beda lah ya sama yang di tanah haram sana ya. Itu Bapak Ibu tengok. Ya. Pas Bapak Ibu umroh, haji, tengok. Pedagang-pedagang apa semua. Yang lain juga lah. Enggak sempat terkejar lagi, bentang tikar aja di luar. Iya enggak Bapak Ibu? Nampak kan? Bentang tikar aja dia di emperan-emperan. Ya karena masih tanah haram Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Tetap dapat keutamaan, sebagian ulama mengatakan. Ya. Baik. Ya. Makruh hukumnya salat di pasar-pasar dan di halaman luar masjid. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, tentunya kalau udah penuh macam mana lagi, udah penuh kan? Ya ada yang di tepi-tepi itu penuhilah. Udah penuh pula yang di luar itu, teras luar itu. Bentang tikar keluar lagi. Gitu. Intinya di dalam dulu utamakan. Itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ya. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, juga dikatakan di dalam kitab ini, wa alaihi an yaqta'al kalam 'inda khurujil khatib, dan hendaklah dia jangan bercakap-cakap ya ketika khatib sudah naik ke mimbar, sudah keluar khatib itu, jangan bercakap-cakap lagi. Bal yastaghilu bi jawabil muazzin, ya maka hendaknya dia menyibukkan dirinya untuk menjawab suara azan itu. Nah, itu saja lagi. Summa, kemudian bistima'il khutbah, mendengarkan dengan khusyuk, ya fokus dengan khatib berkhutbah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, man qala li sahibihi wal imamu yakhtub, sesiapa yang berkata ya kepada temannya, nah, wal imamu yakhtub, padahal imam itu sedang berkhutbah, artinya khatib sedang berkhutbah, ansit, diam katanya kan. Ini khatib sedang berkhutbah, dia nyuruh temannya diam. Itu Bapak Ibu, berbicara namanya itu. Faqad lagwa, sesungguhnya dia juga sudah sia-sia. Sia-sia Bapak Ibu. Waman lagwa, sesiapa yang sia-sia dalam keadaan imam itu sedang berkhutbah, itu ya. Fala jumu'atalah, maka tiada Jumat baginya. Apa maksudnya tiada Jumat di situ? Kamilatun, tidak sempurna Jumatnya. Itu maksudnya. Berbicara ketika khatib berkhutbah hukumnya makruh. Ya, tidak membatalkan Jumat sama sekali. Sekali lagi saya katakan, karena dia bukan satu kesatuan, hanya rangkaian dengan sholat Jumat itu. Jangan dibilang batal Jumat itu, tidak sah Jumatnya. Buat zuhur gitu. Jangan, hati-hati. Maka hati-hati Pak, jangan asal ngomong. Ini banyak nih Pak orang-orang kita. Asal aja menyampaikan itu. Kalau tidak jelas referensinya, tidak usah disampaikan. Tidak jelas kitabnya, rujukannya, tidak usah disampaikan. Wallahu alam saja. Nah, itu dah sebagian dari ilmu, kata Ibnu Mas'ud. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu. Ya. Wa hadza yadullu ala annal iskat, dan ini menunjukkan bahwasanya menyuruh orang diam itu yang bagi sepatutnya ayyakuna bi isyaratin, sebaiknya dengan isyarat saja. Itu tidak apa-apa Bapak Ibu. Dicolek pundaknya itu kan, jangan kepalanya ditekak Bapak Ibu. Ya. Itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Au ramyi hasatin, atau dilempar dia pakai kerikil. Ya, kerikil kecil-kecil, bukan batu bata, ya. Ini di zaman Rasulullah banyak kerikil Bapak Ibu sedang sholat. Sekarang kerikil apa? Nah, ada kerikil. Mau dilempar pakai apa? Kan isyarat aja lah. Itu Bapak Ibu. Jangan pula bersuara, ya. Lari pula kucing. Lari kucing ya Bapak Ibu. Ya, ini ya isyarat bukan bersuara, isyarat. Ya. Baik. La bin nutqi, jangan dengan berkata. Seperti itu. Fa idza qudiyatis salatu, dan apabila salat Jumat sudah dilaksanakan, falyarji ya ila sya'nihi dzakiran lillah atau zakirallah. Maka hendaklah dia balik, dia mengerjakan aktivitasnya kembali, kemudian memperbanyak zikrullah, zikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mufakkiran, dan berfikir, senantiasa berfikir fil syakirallaha taala taufiqahu khaifan min taqsirihi. Ya, kemudian kita berfikir atas nikmat-nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita, bersyukur atas taufik bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Dia bimbingan nih luar biasa Pak, taufik tuh Pak. Ya. Tanpa taufik itu Pak, tidak akan bisa Bapak Ibu hadir di majelis yang mulia ini. Itu taufik, bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita, ya. Fikirkan itu anugerah-anugerah yang telah Allah berikan kepada kita. Kemudian hendaknya kita takut ya atas kesalahan-kesalahan kita dan kekurangan-kekurangan kita.
Wa kana sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yusalli ba'dal jum'ah rak'atain fi baiti. Kemudian Rasulullah itu juga mengerjakan salat sunnah 2 rakaat ketika sudah sampai di rumahnya. Bapak Ibu, balik salat Jumat sampai ke rumah, salat sunnah 2 rakaat. Yang saya lihat kemarin itu bukan salat sunnah Pak Ustaz. Orang ini dia salat zuhur lagi nampaknya Pak Ustaz. Buatnya sholat zuhur 4 rakaat. Itu kenapa? Itu memang ada ya pendapat itu di dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i kita. Ya, saya katakan kita nih Pak, karena saya bermazhab Imam Asy-Syafi'i. Nah, jika seseorang itu tadi dia merasa Jumatnya tidak sah, tapi jangan was-was ya. Ini bukan karena was-was ini. Ya, memang ada yang menyebabkan ketidaksahannya khutbah atau rangkaian sholat Jumat tadi. Apa tuh Pak? Khutbah atau masalah bacaan Fatihah lah, saya buat contoh ya. Imam bacanya salah-salah apa segala macamnya kan. Nah, nanti sesudah sholat Jumat itu dibuatnya zuhur lagi Pak 4 karena dia khawatir Jumatnya tadi tidak sah Pak. Boleh tuh, boleh lah ya, memang begitu. Ya memang begitu. Tapi kalau imam-imam paripurna enggak lah, bacaannya dah mantap-mantap tuh insyaallah ya. Itu Bapak Ibu. Atau dia khawatir imamnya ini enggak ngerti fikih, ya kan? Entah sah sholat Jumatnya atau enggak. Maka boleh dia mengiringi dengan zuhur. Itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu. Itu ada sebab-sebabnya, Pak. Baik. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini lagi terakhir pembahasannya. Qala Ibnu Mas'ud. Qala Ibnu Mas'ud. Kita potong langsung di sini Pak ya, karena waktu kita terbatas ini. Wa yustahabbu ayyuksira salata ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga dikatakan sunnah memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad SAW di hari Jumat itu. Fi hadzal yaumi wa fi lailatihi, dan pada malamnya, malam Jumat. Wa ayyatasaddaqa, dan memperbanyak sedekah fihi pada hari Jumat itu, illa ala man sa'ala, kecuali kepada orang yang meminta-minta padahal khatib sedang berkhutbah. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Nih tengok nih ya. Saya ulang lagi ya. Nanti ada perkataan Ibnu Mas'ud tentang itu Bapak Ibu. Jadi ulama itu ada dalil semua Bapak Ibu. Ya, tidak sembarangan di dalam mengatakan hukum itu. Ya, tengok di sini beliau katakan, tuan kitab ini memperbanyak sholawat sunnah hukumnya di hari Jumat, ya, sedekah, ya. Kemudian kecuali jangan bersedekah kepada orang-orang yang meminta. Itu jangan diberikan kepada orang yang meminta-minta padahal khatib sedang berkhutbah. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Masalah bakul kota infak itu ya, kalau khatib sedang berkhutbah usahakanlah jangan dijalankan. Sebelum itulah sepakat kita dulu dalam jamaah itu, ya, di masjid kita itu sepakat dulu, musyawarah dulu. Ini kadang ada pula yang menjalankan tuh Pak, dia tidak tahu karena belum ada kesepakatan, belum ada musyawarah kan itu. Jadi musyawarah, khatib berkhutbah jangan dijalankan kota amal, kota infak itu. Kenapa? Mengganggu tuh Pak. Belum lagi bunyi roda atau mengganggu dia Pak. Tidak fokus, tidak khusyuk orang mendengarkan khutbah itu Bapak. Padahal kita dituntut untuk khusyuk, tawajuh mendengarkan khutbah itu. Itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ya. Qala Ibnu Mas'ud. Ini dalilnya. Berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat yang mulia, iza sa'alar rajul, ya, fil masjidi faqad istahaqqa alla yu'ta. Apabila seseorang itu meminta-minta di dalam masjid, ya, padahal itu tadi masalahnya khatib sedang berkhutbah, aku dijalankan minta-minta, ya, faqad istahaqqa alla yu'ta, maka sebaiknya ya tak usah diberikan. Ya. Maka dikatakan oleh sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ya, dia punya hak untuk tidak diberikan. Itu Bapak Ibu, jangan diberikan. Yakni haula isual fil jami'. Yang dimaksudkan di sini adalah para peminta-minta di masjid jami'. Di masjid adalah di hari Jumat. Kemudian Bapak Ibu, alladzi yatakhattuna riqaban nas, yang melangkah-langkah manusia untuk meminta-minta itu, di langkah-langkahnya itu tidak layak dibagi, tidak usah dibagi ya, tidak usah dibagi. Memang dianjurkan bersedekah di hari Jumat itu. Kalau sudah bertepatan di hari Jumat, ya, ketika khatib sedang berkhutbah, maka ada orang minta-minta melangkah-langkah itu, usah dibagi kata Ibnu Mas'ud, ya.
Illa ayas ala qaiman, kecuali dia meminta itu tegak berdiri diam aja itu, pegang bakul gini. Apa boleh? Bapak Ibu. Kalau langkah-langkah dia yang dibagi. Nah, itu. Mengganggu tuh, mengganggu semua tuh, Pak. Sama bunyi kotak amal tadi itu. Ayam langkah-langkah ini bisa mengganggu karena khatib sedang berkhutbah. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini penting untuk kita ketahui, ya. Wa kariha ba'dus salaf. Dan sebagian ulama salaf memakruhkan, ya, syira al-ma, membeli air fil masjid, di masjid. Ini Bapak Ibu, ya. Dari tukang penjual air itu. Baik untuk diminum ataupun persiapan. Itu. Liyasrabahu au yasbilahu, baik untuk diminum ataupun untuk persiapan, enggak boleh. Hatta la yakuna mubta'an fil masjid, supaya jangan terjadi yang namanya jual beli di dalam masjid. Fa innal bai'a, sesungguhnya jual beli di dalam masjid itu, ya, makruhun. Fa innal bai'a wasyara, ya, fil masjidi makruhun, makruh hukumnya. Berjual beli di masjid. Yang jual beli, yang berjualan depan pintu masjid itu gimana tuh? Ini pintu masjid, jualan dari situ. Itu masih masjid enggak? Yang di luar itu, teras luar itu. Imam Ibnu Hajar mengatakan masih termasuk masjid. Imam Ibnu Hajar mengatakan masih termasuk masjid. Maka jangan berjualan di situ, itu yang lebih baik. Walaupun memang ada perbedaan pendapat di situ. Ada yang mengatakan sudah tidak termasuk masjid. Ya, Imam Ibnu Hajar, ya, mengatakan masih termasuk masjid, maka masih kena larangan dia, ya, kena larangan di dalam hadis, tidak boleh jual beli di situ. Jangan berjualan jauh sana tuh, di halaman parkiran tuh jualan sana, ya. Kemudian mengganggu aja nanti itu Bapak Ibu. Orang kita ini mudah terganggu hatinya. Tengoknya kan minyak wangi, ya, kasturi putih, misik putih, ya kan. Bingung dia kan, tidak jadi dia beli lah. Nanti aja habis sholat dia. Sholat dia teringat-ingat itu. Yang mana tadi? Itu bisa jadi itu, jangan mengganggu jadinya yang jual itu. Banyak perkara, banyak hal Bapak Ibu yang mesti dijaga. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang terakhir ini, ya, yang terakhir, wa yambaghi ayyazida fil jumu'ah fi anwa'i khairati. Dan sebaiknya lah dia memperbanyak di hari Jumat itu amal kebaikan. Fa innallaha subhanahu, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala, idza ahabba 'abdan ista'malahu fil awqatil fadilati bi fawadilil a'mal. Ini Bapak Ibu, tengok rahasia. Ini rahasia nih Bapak Ibu. Karena sungguh Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah mencintai seseorang hambanya, maka Allah akan memudahkannya, ya, hambanya tersebut untuk melaksanakan amal-amal yang utama pada waktu-waktu yang diutamakan. Itu tanda Allah cinta kepada seorang hamba itu. Allah mudahkan ke arah situ dia. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sering masbuk sholat itu Allah belum cinta, Bapak Ibu. Ya, tapi di awal waktu datangnya, ya, sempat terus takbiratul ihram, itu tanda Allah cinta. Allah mudahkan dia untuk melakukan amal-amal yang utama pada waktu-waktu yang diutamakan. Itu salah satu alamat tanda Allah mencintai seorang hamba itu. Pada riwayat hadis Bapak Ibu, salah satu tanda Allah cinta kepada hamba-hambanya, Allah fahamkan dia tentang agama, suka duduk di majelis ilmu. Ini Bapak Ibu semua masuk nih. Ini saya bukan angket taluan nih Bapak Ibu, ya. Ini Bapak Ibu masuk semua nih. Suka duduk di majelis ilmu, duduk di majelis taklim, termasuk salah satu daripada alamat orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Habis Bapak Ibu. Karena saya lanjutkan hampir jam 7. Kalau enggak selesai nanti lanjut sambung-sambung, enggak enak lagi Bapak Ibu. Nanti pekan depan lain pula temanya lagi kan itu. Lebih dan kurang saya mohon maaf Bapak Ibu. Amma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.